warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ilal muslimin. وجعلنا لسان صدق في الآخرين وجعلنا من ورثة جنة النعيم أما بعد. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, karunia, taufiknya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dapat sama-sama hadir melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tabungan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kembali kajian kita. Selasa pagi kita masih mengkaji kitab Saidul Khatir, memburu lintasan pikiran. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kitab ini berisi nasihat-nasihat, tausiah-tausiah, wasiat-wasiat yang beliau sampaikan berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan kehidupan yang beliau alami. Kita sudah mendapati beberapa pengalaman yang beliau tuangkan dalam buku ini. Kemudian beliau elaborasikan, beliau jabarkan. Kemudian beliau ambil hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran berdasarkan dari Al-Quran, hadis Nabi SAW, kemudian petuah-petuah para ulama, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, ataupun setelah-setelahnya. Terakhir kita berbicara tentang uzlah. Uzlah artinya menyendiri, meninggalkan kesibukan hidup berinteraksi dengan orang untuk fokus beribadah kepada Allah. Itu namanya uzlah. Ada sebagian orang yang merasa ingin fokus beribadah, ingin fokus mendekatkan diri kepada Allah, sehingga meninggalkan hiruk pikuk kehidupan dan interaksi dengan manusia. Berinteraksi dengan manusia, hidup di tengah-tengah manusia, disadari maupun tidak, seringkali melalaikan kita dari ibadah, dari hak-hak Allah. Ya kan? Waktunya sholat, ada ngajak makan. Nah, antum sholat apa makan? Sholat sambil makan. Nanti alasannya kan lebih baik makan mikir sholat, ya kan? Ingat sholat daripada sholat ingat makan. Akhir makan kan. Nah, coba kalau nggak ada yang ngajak makan, kan kita bisa fokus sholat. Dan lain-lain juga. Di puasa Senin Kemis, kawan datang, bro ngundang ya, makan di rumah. Nah, mikir kan,
telah niat puasa, ya. Ditinggal sayang, ya ditinggal kawan ngundang, ya kan? Akhirnya ya sudahlah. Senin Kemis lagi banyak kan, besok lagi Kemis Senin. Akhirnya tidak jadi puasa. Nah, banyak yang lainnya, ya. Belum lagi masalah ya namanya manusia kan. Ketika kita berinteraksi kadang ada ketersinggungan, beda pikiran, ya kan? Kadang ini itu bener aja kadang diomongin, apalagi salah, ya kan? Nah, ini kan apa ya? Bagi sebagian orang mengganggu. Ya sudahlah, uzlah. Menyendiri di suatu tempat, fokus beribadah. Ya, tidak terganggu dengan dinamika hidup, interaksi dengan manusia, gitu ya. Nah, ini yang kemarin kita bahas, tapi belum selesai ya. Sampai halaman berapa Pak Indra? 161. Masih lanjutannya ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 161 lanjutan apa yang mereka lakukan bukanlah al-qaul, tetapi merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Rasulullah melarang orang yang hidup sendirian. Justru mereka hidup menyendiri tanpa teman yang mengakibatkan setan sangat dekat dengan dirinya. Rasulullah juga melarang umatnya untuk hidup membujang, dan yang mereka lakukan justru malah membujang. Dia juga melarang gaya hidup kependekaan. Mereka justru saat ini sedang hidup dan berpraktik layaknya pendeta. Oke. Ya, akhirnya jatuhlah mereka dalam perangkap iblis yang sama dengan kami. ada yang bujang di sini. Nah, Pak Indra seneng ini karena nyindir kawan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk hidup bersama, baik hidup bersama dalam artian membina keluarga maupun hidup bersama, berinteraksi, bercampur dengan manusia. Mungkin gitu ya. Nah di sini naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabita ar-rajul wahdah. Rasulullah itu melarang. Larangan ini tidak selalunya haram ya. Ada larangan yang bersifat haram, ada larangan yang bersifat makruh. Ya, artinya Rasulullah tidak menyukai seseorang yang tidur sendirian, ya kan? Pakai bantal guling aja kan. Jadi paling enggak adalah yang dipeluk gitu ya. Wa haula'i kullun minhum yabitu wahdah. Nah, orang-orang yang uzlah tadi, yang menyendiri tadi ya, berarti kan dia hidup sendiri. Ya memang mau tidak mau. Kadang-kadang kan karena ada yang dipeluk kan malas bangun, ya kan? Ya iya gitu. Antum kok malu-malu? Bilang aja ya. Ya kan? Kalau nggak ada yang dipeluk kan, nah udah bangkit aja ya kan? Langsung. Nah ini kan ujian juga. Tapi disitulah semakin berat ujiannya kan semakin besar pahalanya. Nah, sehingga sebagian orang, nah ya sudahlah, nggak perlu peluk-peluk kan? Karena apa? Supaya gampang bangunnya, kan? Kalau azan tuh langsung, kan sebelum azan sudah bangkit. Ini kalau ada yang dipeluk, azan malah kenceng, kan? Gitu. Ya mau tidak mau, itulah fitrah manusia, naluri yang Allah ciptakan. Sehingga sebagian orang memilih meninggalkan itu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka. Ya, tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk menikah, memiliki istri dan anak-anak. Ya kan? An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah bagian dari sunnahku. Nah, wa naha 'anit tabattul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang dari tabattul. Tabattul itu ya membujang, laki membujang, perempuan menggadis ya. Pokoknya nggak menikah dua-duanya. Tabattul. Ya, tabattul itu artinya ya orang yang tidak menikah. Maka ya tadi ya kembali kepada
di antara fitrah yang Allah ciptakan kepada manusia ini menikah, memiliki keturunan, memperbanyak perkembangbiakan manusia. Kalau orang tidak menikah, maka populasi kita akan menurun, populasi menurun, ya habis manusia. Kalau habis manusia ya nanti dijajah sama monyet, ya kan? Ya, ada film kita dijajah sama monyet. Nah, di situ maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, ya, larang dalam artian tadi, larangan dalam artian tidak menyukai. Dan ini adalah tabattul, artinya orang yang menyendiri tadi adalah bagian dari tabattul. Kemudian Rasulullah juga dan Allah dalam Al-Quran juga melarang rahbaniyah wa rahbaniyatan ibtada'uha. Ada satu istilah namanya rahbaniyah. Rahbaniyah itu dari kata rahban. Ini takut nyinggung sebelah. Rahban itu artinya pendeta. Ya. Jadi rahbaniyah itu hidup seperti pendeta yang memang nggak boleh menikah. Tidak menikah, menyendiri, ya, karena merasa fokus ibadah, melayani Allah, melayani umat, istilahnya begitu ya. Maka biarawati, pendeta-pendeta itu kan tidak menikah. Ya kan? Nah, itu dalam bahasa Al-Quran disebut rahbaniyah. Itu adalah perkara-perkara bid'ah kata Al-Quran. Bid'ah itu sesuatu yang diciptakan, dibuat-buat oleh manusia. Allah nggak pernah menyuruh. Semua nabi menikah, kecuali beberapa nabi yang memang meninggal di masa muda. Seperti Nabi Yahya, Nabi Isa. Itu belum sempat menikah karena diincar, diburu, ya, dikejar-kejar sama Bani Israel. Sampai dibunuh dalam tanda petik ya. Kalau bagi kawan-kawan Nasrani ya orang Nabi Isa dianggapnya disalib, ya kan? Artinya terbunuh. Kalau bagi kita kan. Tapi selain itu nabi-nabi yang lain menikah. Bahkan bisa dikatakan nggak tahu apakah semuanya apa enggak ya. Istrinya lebih dari satu. Ya. Maka katanya kan sunnah Nabi itu. Sekarang poligami bisa dipidana. Bahaya juga. Ya. Menciut Pak Indra ya. Aduh, enggak jadi kan. Tapi pakai strategi lah, ya kan. Itu kan dipidana kalau nggak ada strateginya. Ya kan. Pakai strategi, ya kan. Artinya ya Nabi Adam, kayaknya Nabi Adam satu ya kan. Tapi setelah itu ya nabi-nabi istrinya lebih dari satu. Nabi Muhammad sebelumnya ya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya, dan lain sebagainya. Itu dikatakan, ya. Tapi semuanya mereka beristri. Artinya itu juga bagian dari sunnah Nabi dan juga ajaran agama sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada istilah rahbaniyah tadi, hidup ya dengan keyakinan tidak mau menikah. Itu adalah perkara baru yang tidak pernah Allah turunkan. Itu bikin-bikinan manusia dan bagian dari bisikan iblis. Ya. Seakan-akan baik toh, seakan-akan baik. Kamu menikah ya, tadi ya, menghalangi ibadah, belum lagi ngurus anak, ya kan? Ya sama, ngurus anak juga bisa jadi banyak menghalangi kita dari ibadah. Ya. Salat mau khusyuk, wah anak nangis ya kan? Gitu. Dibawa ke masjid, bikin rusuh di masjid, ya enggak ini juga. Ditinggal di rumah, ya enggak tenang juga kan. Dan lain sebagainya. Ada pasti ada kebawa beban, kebawa pikiran yang bagi sebagian orang mengganggu konsentrasi ibadah atau mengganggu ya, jatah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min khafiyyin khuda'i iblis. Ya. Kelihatannya itu baik, tapi pada hakikatnya adalah perangkap, ya, tipu dayanya iblis. Allati tuqi'u biha fi waratatid dhalal, yang bisa menjerumuskan kita dalam kesesatan bi altafi wajhin wa akhfah. Ya. Bahayanya dengan cara yang sangat lembut
dan tersembunyi. Ya, di sini disebutkan samar dan menghanyutkan. Ya, kan? Jadi seakan-akan baik. Dan banyak perkara itu yang oleh siasat iblis, ya, seseorang menganggap itu baik, tetapi sebenarnya buruk. Zuyyina lahum su'u a'malihim. Dihiasi, ditampakkan indah perbuatan-perbuatan buruk mereka. Kemaksiatan ya dianggap sebagai suatu kebaikan. Dan sekarang juga banyak, ya kan? Kalau anak-anak muda itu kan kalau tidak pacaran dianggap enggak ya. Ya, enggak keren, ya kan gitu ya. Enggak keren. Akhirnya ya berlomba-lomba. Ya, banyak pacar malah anggap banyak keren. Ya, gonta-ganti wah keren nih berarti kan. Nah, ini kan cara setan tuh ya, memperdaya tadi. Ya. Oke, lanjut. Adapun golongan yang kedua adalah orang tua yang memisahkan diri dari kehidupan nyata karena tuntutan keadaan dan kondisi. Karena mereka tidak lagi mendapatkan tempat tinggal. Mereka adalah orang-orang yang mengenalkan zaman dan orang-orang yang lemah. Jika golongan yang pertama telah menjauhkan dirinya dari ilmu dan amal, tidak mencari nafkah dan selalu menggantungkan diri kepada orang-orang yang membuka pintu untuk memberi makan, sebenarnya mereka telah memposisikan dirinya sebagai orang-orang yang buta, setelah sebelumnya mereka adalah orang-orang yang melihat, serta menjadikan dirinya orang-orang yang terbelenggu, setelah sebelumnya mereka bebas dan merdeka. Saat itu berkatalah jiwa saya, aku tidak rela dengan semua yang engkau katakan. Engkau selalu mengutamakan nikah dengan wanita-wanita cantik dan menikmati makanan-makanan yang lezat. Jika anda bukan termasuk golongan orang yang ahli ibadah, maka janganlah mencela mereka. Oke. Kita tarik ke belakang sedikit ya. Awal pembahasan dari judul ini, judul yang kita bahas ini kan beliau datang ke sebuah masjid, ya kan, mendapati ada orang yang tadi uzlah. Uzlah itu bisa jadi dia tadi ada yang ke hutan, ada yang ke pegunungan, ada ke ya kebun-kebun dan lain sebagainya. Ada yang memang orang uzlah di masjid. Dia seperti itikaf. Itikaf itu kan bagian dari uzlah. Tetapi kan waktunya tidak lama. Artinya ada orang itu yang mungkin tadi ya zaman dulu, di zaman Nabi itu ada namanya ashabus suffah, ya kan? Orang-orang yang memang dia tinggalnya di masjid. Tetapi mereka itu orang-orang yang memang kurang beruntung secara ekonomi. Karena di zaman Nabi ketika Rasulullah ke Madinah, banyak sahabat-sahabat di luar Madinah itu yang hijrah ke Madinah. Kan gitu ya. Dan di Madinah ya walaupun banyak sahabat-sahabat dari kalangan Ansor, tapi kan tidak semuanya bisa membantu gitu istilahnya ya. Ada yang dipersaudarakan, Muhajirin dengan Ansor, bahkan tinggal di rumah, dibagi dari hartanya. Tapi kan tidak semuanya bisa begitu. Sehingga ada sebagian yang tinggal di masjid. Nah, Ibnul Jauzi ini mendapati ada orang yang tadi tinggal di masjid, tapi dengan alasan-alasan yang kita sampaikan. Hanya sekedar merasa ingin fokus ibadah, sehingga meninggalkan interaksi dengan manusia, meninggalkan hidup bermasyarakat, gitu ya. Nah, ada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini tadi karena sudah tua, mohon maaf ya, udah tua, terus tidak ada lagi yang nggak ada lagi yang menghidupi, mungkin sebatang kara. Akhirnya ya dia, ya di zaman itu mungkin ya dia hidup di masjid, kan gitu. Nah, setelah melihat hal-hal itu tadi, ya, beliau berpikir, sekali lagi ya, buku ini kan hasil perenungan beliau. Maka kadang-kadang kan beliau mengatakan, apa jiwa saya berkata, ya kan, ya, pikiran saya mengajak begini atau begini. Ya, ini seakan-akan beliau berbicara dengan dirinya sendiri, ya kan nih. Kemudian saat itu berkatalah jiwa saya, aku tidak rela dengan semua yang kau katakan. Beliau kan sudah menyampaikannya, kritikan terhadap orang-orang yang uzlah tadi. Dengan alasan fokus ibadah, meninggalkan interaksi dengan manusia, meninggalkan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Ya kan? Nah, artinya beliau mengkritik itu. Tapi batin beliau juga seakan mengkritik balik.
Nah, jangan gitulah. Ya. Orang itu sudah baik dia fokus ibadah daripada ente, kan gitu ya. Ya daripada ente. Ini ngomong dengan diri sendiri. Cuman sibuk makan, ya kan? Sibuk nikah, nyari wanita-wanita yang cantik kan gitu kan. Jadi seakan-akan menyalahkan diri sendiri. Jangan nyalahin orang yang kamu temui yang sedang uzlah itu. Ya, salahkan dirimu. Dirimu malah tadi ya, ithari nikahil mustahsanat. Kamu hanya mengedepankan menikahi wanita-wanita cantik. Wal mata'im al mushtahayat. Ya, makanan-makanan yang disukai, yang lezat, yang nikmat. Ya. Fa idza lam takun min ahli ta'abbudi fala tat'an fihim. Artinya kalau kamu bukan ahli ibadah, jangan mencela mereka. Artinya mereka ingin fokus ibadah dengan meninggalkan hiruk pikuk dunia tadi. Ada buruknya, ya kan gitu ya. Ada buruknya. Tapi mereka berusaha untuk fokus ibadah. Nah, daripada kamu ya tadi interaksi dengan manusia, menikah, makan makanan yang lezat dan lain sebagainya, malah kamu nggak ibadah. Kalau seumpamanya dengan kamu menikah, dengan kamu menikmati makanan-makanan kenikmatan duniawi, tapi tetap fokus ibadah, tetap sebagai ahli ibadah, monggo gitu. Silahkan salahkan orang yang uzlah tadi. Ya, dia fokus ibadah itu sebenarnya adalah perangkap iblis, ya kan, meninggalkan dia dari hiruk pikuk dunia, interaksi dengan manusia. Nah, gitu ya. Tapi kalau ente bukan ahli ibadah, ya jangan salahkan. Bisa jadi dia lebih baik. Karena justru ente terpedaya dengan dunia. Kalau ente nggak terpedaya dengan menikmati kenikmatan dunia, tapi juga bisa tetap menjadi ahli ibadah, silahkan salahkan orang-orang itu. Ya. Jadi seakan-akan hati beliau ini berkata begitu. Ya, jadi ada perang batin. Beliau menganggap orang yang uzlah tadi tidak baik, ya, tetapi di lain pihak beliau juga seakan-akan mencela diri sendiri. Ini namanya nafsul lawwamah. Ya, nah kita singgung ya. Nafsul lawwamah, nafsu yang suka mencela kekurangan diri. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah bersumpah dengan nafsu lawwamah. Dari kata lama yalumu, artinya mencela. Lawwamah itu orang atau jiwa yang suka mencela, tapi bukan mencela orang lain. Kalau suka mencela orang lain, namanya nafsul ammarati bisu. Nafsu amarah. Amarah artinya suka marah. Bukan. Amarah itu nafsu yang suka merintah. Tapi merintah apa? Bisu. Yang memerintah ngajak kepada keburukan. Di surat Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya kan? Sesungguhnya nafsu itu suka ngajak kepada sesuatu yang buruk. Nah, ini kalau istilah kita kemudian dijadikan sebagai nafsu amarah. Amarah itu jadinya marah gitu kan. Padahal beda. Ada A-nya itu aslinya ammarah. Ammarah itu dari kata amara ya'muru. Menyuruh. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar itu menyuruh. Ammaratun bisu, menyuruh, suka menyuruh dalam keburukan. Nah, itu. Tapi kalau nafsul lawwamah, nafsu yang suka mencela, ini maksudnya mencela diri sendiri, bukan mencela orang lain. Ini beliau menyampaikan bagaimana perang batin beliau. Oke, lihat. Saya katakan pula padanya, jika engkau wahai jiwaku memahami, aku akan berbicara denganmu. Akan tetapi jika engkau harus ikut-ikutan, maka aku tegaskan bahwa engkau tak paham dan soal. Ketahuilah wahai jiwaku, jika yang wanita-wanita cantik itu sangat baik tujuannya. Di antaranya agar kita mendapatkan rumah yang baik dan agar kita sehat karena mengeluarkan perbuatan zahir dan tersimpan dengan tubuh kita. Kesempurnaan penyalurannya tidak mungkin terjadi jika kita tidak melakukannya kepada orang-orang yang kita sukai. Lihatlah bagaimana perbedaan keluarga pada tempat yang tidak semestinya dengan penyalurannya pada tempatnya. Dengan tersalurnya hasrat biologis secara wajar
Ya. Jiwa beliau akhirnya ngomong lagi, ya kan? Tadi, ini ada perang batin ini. Ya. Beliau melihat orang yang uzlah tadi tidak baik, ya. Orang uzlah ini bagian dari perangkap iblis. Karena dia fokus beribadah, meninggalkan hiruk pikuk interaksi dengan manusia. Padahal dalam interaksi dengan manusia itu juga ada kebaikan, ya. Ketika kita melihat orang, ya, tidak sesuai dengan keinginan kita, kan ada kesabaran, nguji, ya. Maka kalau kita dihadapkan dengan orang yang ya baik semua, sesuai dengan keinginan kita semua, ya kesabaran kita kan tidak teruji, ya kan? Tapi ngelihat orang yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya maka disitulah ujian kesabaran. Ketika sabar kan ada pahala yang Allah berikan, gitu ya. Nah, beliau melihat seperti itu. Tapi kemudian tadi jiwa beliau kemudian mengatakan jangan mencela dia. Ya, dia fokus ibadah daripada ente ya lupa dengan ibadah, fokus dengan dunia. Tadi ya, cuman menikah banyak istri cantik-cantik lagi kan. Kemudian makanan yang enak-enak. Tapi batin beliau kemudian kembali ya menjawab. Ini ya perang batin ya antar jiwa beliau nih. Dia mengatakan ya tadi. Ya betul. Menikahi banyak perempuan cantik. Tapi menikah itu banyak kebaikannya. Baik secara duniawi maupun ukhrawi. Baik secara fisik maupun secara mental. Baik dalam kaitannya dengan agama maupun kaitannya dengan masalah kehidupan. Dan seperti itu. Masalah agama tentu bagian dari sunnatullah. Ya kan? Dan Rasulullah mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Pada kemaluan setiap kalian ada sedekahnya. Ya kan? Maka sahabat kemudian bingung, Rasulullah, apakah seorang laki-laki mendatangi istrinya itu dinilai sedekah, dapat pahala? Kata Rasulullah, kalau dia salurkan di tempat yang haram, dosa enggak? Dosa. Lawannya dosa apa? Pahala, kan gitu ya. Ya, lawannya dosa, pahala. Ya, kalau disalurkan kepada yang tidak sesuai, dia mendapatkan dosa. Maka ketika disalurkan kepada yang sesuai, dia juga mendapatkan pahala. Nah, yang pertama dapat pahala. Yang kedua, ya, yang pertama ini disampaikan talabul walad, mendapatkan keturunan. Hadis Nabi kan mengatakan, "Idza mata ibnu Adama inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin." Ketika anak Adam meninggal, amalannya semua terputus, 3 yang bisa mengalirkan. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Kalau punya duit, ya kan? Sedekah itu kan butuh harta, butuh duit. Ya berarti kan orang kaya. Kalau nggak kaya ya jangan coba-coba, ya kan? Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Antum harus jadi ustadz, ya kan? Nah, harus menimba ilmu agama. Jangan malah ilmu yang nggak bermanfaat diajarin ya. Udah nggak bermanfaat, banyak mudarat, menyesatkan, ya kan? Nah, aduh, gimana ini Pak? Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah awaladin sholihin yad'u. Punya anak yang bisa mendoakan. Gimana kamu punya anak kalau tidak mau nikah, ya kan? Ngadopsi anak apa kan? Ya beda dong, ya kan? Nah, artinya kita juga mendapatkan porsi paling tidak 1 dari 3 itu. Dengan menikah, punya anak, dengan punya anak ada orang yang mendoakan kita ketika kita sudah meninggal. Ngarepin orang lain, ya paling ya habis 7 hari tahlilan lupa Pak. Mana ingat gitu ya kan? Setelah 7 hari sudah selesai. Ya, 100 hari kalau diundang, kalau tidak diundang ingat ya. Nanti ini jadi kan harapan kita anak kita lah. Ya kan? Sahabat sedekat apapun boleh jadi sudah lupa setelah meninggal kan. Maka butuh anak-anak inilah yang akan ingat. Ya kan? Mudah-mudahan anak juga diturunkan ke anaknya. Ya, ingatlah kalau kakek lah masih ingat lah. Ya, masih ingat sedikit. Kalau mungkin buyut mungkin agak-agak. Tapi kan lumayan, masih dapat 2-3 generasi yang mendoakan daripada cuma 7 hari kan. Nah, artinya ada.
Kalau menikah kemudian punya ilmu, wah lebih lagi kan, dapat 2 porsi gitu. Udah menikah punya ilmu, banyak harta. Nah itu dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Yaitu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada salah seorang dari kita. Ada orang kaya ya, banyak ilmu, banyak istri lagi. Waduh itu kan. Banyak anak ya. Maka 3-3 dapat dia. Ya alhamdulillah ya kan. Tapi kalaupun nggak bisa semuanya, ya salah satunya kita cari. Dengan cara apa? Dengan cara mendapatkan keturunan ya melalui pernikahan. Maka kata Ibnu Jauzi, ada baiknya kok menikah. Ente ngapain nyalain saya menikah dengan banyak istri? Ya, dengan istri-istri yang cantik lagi. Yang pertama tadi bisa dapat keturunan. Ketika dapat keturunan, banyak orang yang mendoakan. Semakin banyak keturunan, semakin banyak yang mendoakan. Dan kita juga dapat pahala tambahan karena membantu Nabi dalam tanda petik ya. Membantu Nabi ketika nanti di akhirat. Rasulullah akan mengatakan begini. Tazawwajul wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah perempuan-perempuan yang banyak kasih sayang dan banyak keturunan, ya kan? Artinya banyak anak. Al-walud yang bisa melahirkan banyak keturunan. Wal wadud, wadud yang ya, yang penuh cinta. Baik cinta dengan kita atau kita cinta dengan dia. Ya kan? Artinya nikahilah perempuan-perempuan yang menghadirkan cinta. Baik cinta dari kita maupun cinta dari dia. Artinya nikahi perempuan yang mencintai kita. Tapi bisa juga nikahi perempuan yang kita cinta kepadanya. Salah satu faktor cinta adalah kecantikan, ya kan? Iya itu. Jadi salah satu faktor cinta adalah kecantikan. Wajar orang itu mencintai ya orang yang cantik atau orang yang ganteng. Perempuan mencintai yang ganteng, wajar. Laki-laki mencintai yang cantik, wajar. Ya kan? Itu fitrah. Ya kan? Maka Nabi itu ganteng. Ya kan? Nabi itu ganteng. Kenapa? Ya tadi. Selain dicintai secara perangainya, juga dicintai secara fisiknya. Dan para sahabat banyak menggambarkan bagaimana keindahan Nabi. Anas bin Malik pernah mengatakan, suatu malam aku melihat bulan purnama. Aku kagum dengan keindahan bulan purnama. Kemudian aku tatap wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku lihat lagi bulan purnama. Ternyata wajah Nabi jauh lebih indah daripada bulan purnama. Ya kan? Artinya Nabi juga. Nah, ini. Jadi beliau mengatakan yang mencintai atau menikahi perempuan-perempuan yang cantik itu juga bisa menghadirkan cinta. Dan Rasulullah menganjurkan kita menikahi orang-orang yang tadi yang bisa menghadirkan banyak anak, bisa menghadirkan banyak cinta. Fa inni mukatsirun bikum al-umama yaumal qiyamah. Aku nanti bangga ketika di akhirat menjadi nabi yang paling banyak umatnya, paling banyak pengikutnya. Kita di dunia ini berbangga-banggaan juga dengan follower ya. Antum punya Instagram enggak? Wah, bapak-bapak nih. Enggak ada ya? Jadi apa ini? Uzlah ini, udah uzlah. Ya kan? Orang kalau main Instagram, main Facebook, ya, main apa lagi? TikTok, ya kan? Kan semakin banyak followers, semakin banyak yang ikut, ya bisa bangga kan? Nah, gitu. Ini masjid MAKT ini kan, Bang Anton ini kan nyari mana follower ya kan? Kalau banyak kan, suka kita. Kebaikan kita bisa menyebar dan lain sebagainya. Artinya bisa kita berbangga. Nabi nanti juga bangga-banggaan di hadapan Allah dengan pengikutnya. Kalau kita banyak anak, berarti alhamdulillah kita nambah pengikut umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam tanda petik tadi kita juga bantu membuat Nabi nanti bangga di hari kiamat. Nah, yang pertama dengan menikahi perempuan-perempuan yang cantik. Tadi kata Ibnu Jauzi bisa menghadirkan keturunan, bisa punya anak, mendoakan kita, menjadi harapan kita. Kemudian yang selanjutnya juga bisa membanggakan Nabi di akhirat. Yang kedua, nah ini secara ilmu
ya mungkin psikologis dan medis, ya kan? Syifaun nafs, bisa juga memberikan kesembuhan terhadap jiwa. Jiwa dalam artian fisik maupun jiwa dalam artian batin, ya. Nafs itu dalam bahasa Al-Qur'an itu bisa berarti diri secara fisik, ya. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah di jalan Allah dengan jiwa, diri dan hartamu. Benar-benar perang, ikut badan ini, ya kan? Dan juga dengan harta. Tapi nafs dalam Al-Qur'an juga sering diartikan jiwa, jiwanya saja tanpa raga, ya kan? Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi nafsu dan bagaimana Allah menyempurnakan, Allah berikan potensi kebaikan, potensi keburukan. Itu jiwa, ya, jiwa dalam artian tadi, ya, ada kecondongan untuk kita berbuat baik, berbuat tidak baik. Nah, yang kedua bisa menyembuhkan, ya, menyehatkan jiwa, baik jiwa berarti nafs, baik berarti fisik maupun jiwa maupun raga, ya, gitu. Bi ikhrajil fadalah al-mu'dhiyah, dengan mengeluarkan, ya mohon maaf ini agak vulgar, dengan mengeluarkan air sperma yang itu merupakan air kelebihan, ya kan? Ya Allah menciptakan tubuh kita ini kan ada sirkulasi. Kita kalau nggak kencing, mohon maaf ya, kalau nggak kencing maka akan timbul penyakit. Begitu juga dengan air mani, sperma. Dia harus dikeluarkan secara rutin, ya kan? Yang orang bilangnya kan ganti oli, kalau bahasa kasarnya. Ya itu fitrah memang. Ya kalau tertahan terus bisa timbul penyakit. Ya secara medis nanti silakan ditanya dokter-dokter. Tetapi kan kita sudah maklum semuanya. Kata Ibnul Jauziyah begitu. Kita bisa mendapatkan kesehatan secara fisik maupun mental dengan cara mengeluarkan air mani tadi. Wa kamalu khurujiha la yakunu illa biwujudil mustahsan. Nah, supaya keluar barang itu secara sempurna, ya kan? Maka perlu juga perempuan-perempuan yang cantik. Ini kita nggak berbicara pornografi atau ya bukan vulgar ya. Tapi beliau ingin menyampaikan ketika perempuan yang menjadi istri kita, ya, itu orangnya cantik atau disayangnya, yang tadi yang bisa menimbulkan cinta, maka air mani itu bisa keluar secara sempurna, tidak tertahan-tahan. Ya secara ilmu psikologis juga begitu kan. Maka banyak dokter-dokter kan ya menganjurkan pasangan suami istri bisa lebih intim kehidupannya supaya tadi ya kehidupan ya ranjangnya juga bisa lebih, karena itu bagian dari yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga, bahkan juga kehidupan sosial. Ya. Kan itu bisa mengganggu pikiran juga, gitu ya. Jadi air sperma kalau tidak dikeluarkan, pertama dia bisa mengganggu fisik, ya, karena hal itu harus dikeluarkan sebenarnya, ya, harus diganti. Ya. Yang kedua, dia juga bisa menenangkan pikiran. Ya. Karena kalau tidak, dia bisa membebani pikiran, membuat orang pusing, ya kan, membuat pusing, ya, kadang-kadang nggak bisa mikir ini dan lain sebagainya. Ini ya maka bagi kehidupan rumah tangga itu kan penting, ya gitu ya, penting. Banyak orang yang mohon maaf, ya kehidupan pekerjaannya, karirnya, ya atau aktivitas dia di kantor terganggu karena tadi terganggu kehidupan rumah tangganya. Ya, sekali lagi ya ini memang ilmu yang ya sudah layaknya diketahui banyak orang, dan saya rasa secara medis, secara psikologis juga dokter-dokter, psikolog-psikolog juga banyak menyampaikan tentang itu. Nah, kerennya, hebatnya ini Ibnul Jauzi ini sebagai seorang ulama, beliau juga memahami ya tentang perkara medis, perkara psikologis gitu ya. Jadi kalau mau cairan itu keluar dengan sempurna, maka salah satunya adalah ketika perempuan atau istri-istri itu cantik gitu ya. Ya kalau mohon maaf ya, kalau nggak kurang, akhirnya kurang serk, akhirnya nggak sempurna keluarnya. Maksud beliau begitu ya. Fa'tabir hadza bil wad'i dunal farj
Ya, beda contohnya ya. Ketika orang mengeluarkan itu bukan dengan berhubungan. Ya, kan beda, Pak. Pasti ini. Ya. Artinya tidak sempurna keluar. Fa innahu la yukhriju minal fadalati ma yakhruju bil wad'i fil farj. Pertama, kalau dikeluarkan tanpa berhubungan, itu beda. Ya kan? Yang kedua, kalaupun, ya ini sekali lagi ya saya terjemahkan, ya, dan saya rasa bukan aib ya, bukan perkara yang porno gitu ya, ini ilmu. Begitu juga beda ketika dikeluarkan bukan di tempatnya. Disampaikan di sini bukan fil farj, ya farji perempuan. Artinya kalau dikeluarkan bukan di farji perempuan, itu juga beda dengan, ya, artinya dengan dikeluarkan di situ. Dia bisa lebih sempurna keluarnya. Ketika lebih sempurna keluarnya, tadi badan lebih sehat, pikiran lebih tenang, kan gitu ya. Wa bitamami khuruji tilkal fadalah tafrughun nafs. Dengan keluar yang sempurna, maka jiwa terasa tenang, pikiran tenang. Ya, ini tadi ya, ini bukan perkara yang ini. Ini insyaallah kita semua yang sudah menikah merasakan itu. An syawaghiliha, sehingga tadi ya bisa tenang, ya. Kalaupun melakukan kesibukan, bisa melakukan kesibukan dengan tenang. Fatadri aina hiya kama na'murul qadhi bil akli qabla al hukmi wa nanhahu 'anil hukmi wa huwa ghadban. Belum ya. Dengan tersalurkannya asar juga secara wajar. Oke. Oke, satu paragraf lagi. Oke, kita ini kan. Silakan Pak Indra. Jiwa kita memiliki hak yang harus dipenuhi. Orang-orang yang berubah atas dasar selera kelezatan makanannya. Semestinya lebih dari itu, makanan berfungsi memberikan nutrisi demi kekuatan kita sendiri. Jika Anda ingin menjalankan hajat atau menghindari keinginan nafsu atau untuk kebahagiaan dunia akhirat, semua apa yang saya utarakan di atas saya landasi dengan tujuan yang benar. Bagi saya, memberikan hak kepada diri sendiri lebih baik daripada mereka yang berdiri dalam bukaan sholatnya, namun tak mengerti hakikat dan tujuannya, serta tidak memahami setiap ungkapan yang mungkin saja keliru dan tak bermakna. Oke, kita habiskan aja Pak, agak dikit ya, lanjut. Alhamdulillah, sebaik-baik sifat adalah ilmu dan sebaik-baik ibadah adalah ilmu juga. Dialah yang mengarahkan manusia kepada kemaslahatan dan selalu memberi nasihat. Lebih dari itu, manfaat ilmu sudah kita maklumi, sedangkan zuhudnya seorang said tidak akan melebihinya. Rasulullah SAW bersabda, jika engkau dapat menjadikan orang mendapat hidayah lewat tanganmu, hal itu lebih baik daripada berzinanya matahari. Ambillah pelajaran dari keutamaan yang dimiliki para Rasul dahulu. Ulama dan ilmunya haruslah berorientasi pada tujuan yang Allah halalkan. Betapa banyaknya ilmu yang hilang percuma akibat Islam yang sebenarnya sangat berguna untuk kebaikan agama. Betapa banyaknya pula mereka jatuh dalam bala yang rusak agama mereka. Islam dan pengasihan orang yang amin dilakukan untuk menghindari kejahatan dan kemungkaran. Semoga Allah memberikan kita taufik dan petunjuk. Amin. Ya, ternyata ada beberapa bagian ini di buku bahasa Arabnya yang kayaknya tidak terterjemahkan. Ya. Jadi di sini salah satunya disampaikan fa'inad nabiyya ikhtara li nafsihi Aisyah. Ya tadi ya. Jadi dengan menikah, kemudian menikah pun dengan istri-istri atau perempuan-perempuan yang cantik, itu bisa memberikan kesehatan secara fisik maupun secara mental. Contohnya, Nabi pun memilih Aisyah gitu. Ada nggak tadi? Nggak ada ya? Hah? Ada? Nggak ada. Nah, Nabi pun memilih Aisyah. Wa kanat mustahsanah. Dan Aisyah juga orang yang cantik, ya kan? Bahkan gadis. Wa ra'a Zainab fastahsanaha fatazawwajaha. Zainab, ya kan? Itu juga perempuan yang cantik. Ya, itu juga dinikahi oleh Nabi. Dan beliau ketika melihat, kemudian beliau melihat kecantikannya, beliau menikahi. Wa kadzalika ikhtara Safiyah. Rasulullah juga menikahi Safiyah binti Huyai. Ini dulu bapaknya Yahudi, ya kan? Wa kana idza wusifat lahum ra'atun ba'atha takhtibuha. Ya. Kalau seumpamanya
disifati, artinya ada orang menceritakan tentang Sofiyah ini, pasti ya semua orang pengen melamar gitu ya. Artinya istri-istri Nabi juga cantik ya. Istri-istri Nabi juga tadi. Tapi janda-janda, istri Nabi itu janda, tapi mohon maaf nih ya, janda tapi masih muda-muda. Sofiyah, Zainab, kemudian Hafsah. Itu janda tapi usia-usia masih puluhan. Ya, 20-30-an tahun, ya kan? Dan berpikir, Nabi kan nikahin janda yang tua-tua gitu kan. Ya enggak. Aisyah dinikahi Nabi satu-satunya yang gadis, ya. Yang lain-lain ya yang janda yang mohon maaf yang sudah sepuh ya, itu namanya Saudah. Itu memang Rasulullah menikahi beliau dalam usia mendekati usianya Khadijah ketika itu. Jadi terpaut juga agak jauh. Setelah meninggalnya Khadijah, Rasulullah itu menikahi Saudah. Dan usia Saudah itu tidak jauh beda dengan usia Khadijah. Jadi ketika Rasulullah menikahi di usia 50-an tahun, ya kan? Itu Saudah itu usianya sudah lebih dari 60 tahun. Tapi yang lain-lainnya masih puluhan, 20-an, ya, awal-awal 30-an seperti itu. Dan mereka semua cantik-cantik. Artinya tadi ya, menikahi perempuan yang cantik bukan perkara yang dilarang. Bahkan kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, bisa membantu agama kita. Ya kan? Tadi kan menyehatkan fisik, dengan sehat fisik bisa kita ke masjid, ya. Bisa kita beribadah, ibadah yang lainnya. Ya, kemudian menyehatkan mental, menyehatkan pikiran. Ya. Dengan pikiran sehat, ibadah bisa fokus. Ya kan? Kalau pikiran terbebani, pusing, ya kan? Ya, maka ibadah juga tidak fokus, ya. Yang lain-lain juga tidak fokus. Nah, artinya beliau ingin menyampaikan bahwasanya ya uzlah itu ada baiknya, tapi kadang-kadang bagian dari tipu daya setan. Dan dengan kita tidak uzlah, berinteraksi dengan manusia, ya, menjalin kehidupan rumah tangga, atau kalau sekarang kita berinteraksi dalam bentuk ya organisasi, perkumpulan, ya, baik perkumpulan kemasyarakatan, ya, gabung di lingkungan atau RT dan lain sebagainya, itu bisa mendatangkan pahala. Ya, kalau masalah mengganggu ibadah ya tergantung kita menyikapinya, ya kan? Tapi bisa juga kita jadikan sebagai sumber kebaikan, motivasi kebaikan. Ini yang bisa kita kaji untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.